Yo, silakan boleh. Oh, udah nih. Jadi ntar ngeliat sini. Halo, kenalin dong, kamu siapa sih? Oh ya, hai, nama saya Dinda Deli Santahir, bisa dipanggil Dinda. Saya adalah salah satu reporter di program Tahu Gak Sih Trans 7. Dulu gimana ceritanya bisa jadi reporter, Din? Jadi, wah, perjalanan panjang banget nih ceritanya saya jadi reporter. Jadi dari SMP, SMA sampai kuliah, saya tuh cita-citanya emang jadi reporter. Terus ketika lulus kuliah, padahal nggak ada hubungannya sama sekali sama jurusan saya desain komunikasi visual, tapi karena cita-cita saya jadi reporter, saya ngelamar ke seluruh stasiun TV dan Trans 7 lah yang akhirnya nerima saya. Terus waktu di Trans 7 jadi reporter, pernah di program apa aja? Awalnya di program redaksi, terus di Jalan Malam, habis itu ke Redaksiana, ke Indonesiaku, baru masuk ke TGS. Oh ya, sama Jazira Islam juga, tapi itu program tahunan. Di TGS gimana ceritanya bisa gabung? Tiba-tiba aja gitu, jadi waktu itu lagi ada di program Selamat Pagi, terus ketika itu tiba-tiba ada rollingan dan disitulah nama saya tertera jadi masuk ke program Tahu Gak Sih. Oh, emang kalau di kantor itu rollingan itu gimana maksudnya? Jadi rollingan itu reguler gitu, setiap beberapa bulan sekali. Kita tuh nggak pasti ada di satu program itu untuk waktu yang lama banget. Ya bisa aja untuk waktu yang lama, tapi tunggu gimana ngejelasinnya ya? Oke, jadi sistem rollingan itu kita bakal pindah-pindah ke program lain, dari satu program ke program lain. Jadi misalkan sekarang saya ada di program Tahu Gak Sih, nggak selamanya bakal ada di sini. Jadi beberapa bulan kemudian nanti bisa aja saya di rolling pindah ke program yang lain. Enak dong pindah-pindah program. Jujur apa bohong nih? Sebenarnya ya ada plus minusnya sih, tapi kalau misalkan dipindahinnya secara singkat gitu, jadi misalkan baru di program A selama 2-3 bulan terus tiba-tiba udah dipindah ke program lain, itu kayak shock banget karena harus adaptasi dari ulang lagi. Yang apa, pengalaman apa paling serunya? Paling seru, banyak banget. Saya dapat banyak banget pengalaman seru selama di Tahu Gak Sih, tapi yang paling baru-baru ini ya, ketika lagi dinas keluar kota ke Bandung. Kemarin sebelum Covid melanda, jadi pada saat itu kita lagi liputan panjat tebing di tebing Sepikul, Via Ferrata tebing Sepikul di Bandung. Terus waktu itu kita bikin gimmick opening. Jadi Aryo ceritanya takut ketinggian kan, dia emang beneran takut ketinggian. Terus kita kerjain untuk naik panjat tebing nih. Dan ketika itu saya yang jadi talentnya ngerjain si Aryo. Jadi si Aryo kayak shock gitu, oh ini ternyata liputannya panjat tebing, kok aku nggak tahu sih dari awal. Terus habis itu kita liputan sampai selesai. Nah, waktu itu saya janjian sama salah satu campersnya yaitu Mas Novan. Waktu itu kita janjian kan mau, Mas habis ini kita naik panjat tebing yuk, ayo kita udah suruh kayak gitu kan. Pas di akhir liputan nih, ceritanya liputan udah selesai, terus saya udah nyiapin pakai baju segala macam APD untuk panjat tebing. Terus ketika saya bertanya ke Mas Novan, ayo Mas kita naik panjat tebing. Nggak taunya saya dikerjain dan dibiarin manjat sendiri, terus habis itu ditinggal. Literally ditinggal, semua kru panjat tebingnya itu disuruh minggir semua dan mereka meninggalin saya ada kali 20 menit. Itu bener-bener ngeselin tapi juga seru banget sih sebenarnya. Emang kan sempat tayang tuh di luar negeri tuh, ada di Amerika Selatan. Ceritain dong, itu kok bisa liputan sampai ke luar negeri? Ya, jadi alhamdulillah waktu itu saya pertama kali disuruh ikut casting gitu kan untuk program Jazira Islam. Nah, akhirnya saya ikut dan waktu itu mungkin saya lagi beruntung, akhirnya saya jadi salah satu reporternya. Terus saya dapat kesempatan tahun kemarin itu ke Amerika Selatan untuk pergi ke Kolombia, Peru, sama Bolivia. Kayak gitu awalnya. Ngapain aja di sana? Di sana ngeliput tentang kehidupan orang-orang Islam yang ada di negara-negara yang minoritas Muslim. Jadi kan di Amerika Selatan itu jarang banget terekspos nih di media manapun, apalagi soal Islamnya. Dan mereka itu jumlah Muslimnya itu sedikit banget, nggak sampai 1%. Jadi kok bisa ada di Tahu Gak Sih?
Nah itu karena sekarang lagi masa pandemi gini kan, jadi tahu gak sih ini nggak bisa bebas liputan kesana kemari kayak sebelum-sebelumnya. Bukan program tahu gak sih aja sih, jadi hampir semua program di Trans 7 kayak gitu. Untuk menanggulangi itu, jadi kita mau nggak mau bikin repackage dari liputan-liputan sebelumnya. Dan kebetulan saya pernah liputan ke Amerika Selatan itu dan cukup masuk untuk ke segmentasi program tahu gak sih, jadinya di repackage. Kemarin ini sempat ada foto barang-barang sama pocong katanya. Apa itu gimana? Sumpah itu kocak banget asli. Jadi itu lagi liputan tapping host di rumahnya si Genki. Nah itu kan di apartemennya si Genki. Jadi si Genki. Oke, lihat fotonya dulu. Oke. Sebenarnya itu orang awam juga pasti tahu itu editan ya, tapi nggak tahu kenapa ketika saya dan tim tapping Genki nge-share di grup, mereka semua pada percaya. Dan salah satu reporter yaitu Mbak Andara yang sering tapping di apartemen Genki itu mengklarifikasi kalau itu benar karena space yang ada si pocongnya itu katanya sempit. Emang sempit sih, tapi sebenarnya tuh bisa nyelipin boneka. Kocak banget sumpah. Terus kalau kedepannya mau bikin apa lagi sih, tahu nggak sih? Obsesi apa yang belum kesampaian? Wah banyak sih sebenarnya, naik gunung yang ada di seluruh Indonesia. Semoga di ACC ya Mbak Rini, Om Tino. Pokoknya stay tune terus buat kalian di channelnya Official Trans 7 di program Tahu Gak Sih, karena bakal banyak banget cerita-cerita dari kru-kru Tahu Gak Sih yang seru-seru di balik scene, apa sih? Behind the scene maksudnya ya gitu. Pokoknya stay tune terus. Dadah. Dadah.